Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Iif Nur Marifatillah, Dan saya Dewi Kulina. Saya Sinta Soleha. saya Ina Syirah, saya Marasta, akan menjelaskan tentang teori dan pendekatan multikultural, keadilan, kesetaraan, dan hak-hak individu dan kelompok. Baik, di sini saya Sinta Soleha, pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang teori pendidikan multikultural. Yang pertama ada teori dari Maurice Callan. Menurut Callan, multikultural yaitu budaya suatu bangsa yang memiliki banyak segi, nilai-nilai, dan lainnya budaya tersebut yang disebut oleh Horace Callan sebagai pluralisme budaya. Callan menggambarkan pluralisme budaya sebagai penghargaan sebagai tingkat perbedaan, tetapi masih terdapat dalam batas-batas dalam menjaga persatuan nasional. Dalam teorinya juga, Callan menjelaskan sekaligus mengakui bahwa budaya yang dominan dalam masyarakat harus juga diakui oleh masyarakat sendiri. Sebagai contoh, yaitu keberagaman budaya yang ada di Jawa. Yang kedua, menurut James E. Banks, dikenal sebagai perintis pendidikan multikultural. Jadi, penekanan dan perhatiannya difokuskan pada pendidikan. Banks yakin bahwa sebagian dari pendidikan lebih mengarah pada mengajari bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Banks menjelaskan bahwa siswa harus diajarkan untuk memahami semua jenis pengetahuan, aktif berdiskusi untuk menambah pengetahuan dan interpretasi yang berbeda-beda. Yang ketiga ada teori Bill Martin. Dalam tulisannya yang berjudul Multiculturalism, Consumerism of Transformational, Bill Martin menulis bahwa keseluruhan isu-isu tentang multikulturalisme memunculkan adanya pertanyaan tentang perbedaan yang nampak sudah dilakukan sebagai teori filsafat atau teori sosial. Seperti halnya Banks, Martin menentang tekanan dari afrosentris dan tradisionalis barat sebagai konsumeris multikulturalisme. Selanjutnya juga, Martin yang mengusulkan sesuatu hal baru karena multikulturalisme bukan konsumeris tetapi transformasional yang tentu memerlukan kerangka kerja. Martin mengatakan bahwa di samping isu tentang kelas sosial, ras, etnis, dan pandangan lain berbeda, diperlukan juga komunikasi tentang berbagai segi pandangan yang berbeda. Martin memandang perlu adanya perubahan yang mendasari di antara kelompok-kelompok budaya itu sampai menemukan adanya visi baru yang dimiliki dan dikembangkan bersama untuk mencapai tujuan yang sangat dibutuhkan oleh adanya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendekatan multikultural. Menurut Mahfud menyatakan bahwa pendidikan multikultural itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah tidak menyamakan pandangan pendidikan education dengan prasekolahan schooling atau pendidikan multikultural dengan program sekolah formal. Kemudian yang kedua adalah menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dan kelompok etnik. Artinya tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok etnik. Yang ketiga, dalam konteks pendidikan multikultural, pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun pendidikan multikultural untuk melenyapkan kecenderungan memandang anak didik secara stereotipal menurut identitas etnik. Kemudian yang keempat, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi itu ditentukan oleh situasi dan kondisi proporsional. Kemudian yang terakhir adalah kemungkinan pendidikan formal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang pendekatan pendidikan multikultural.
ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dalam pendidikan multikultural. Yang pertama itu ada pendekatan historis, yang mana pendekatan ini mengandaikan bahwa materi yang diajarkan kepada siswa dengan menengok kembali ke belakang. Nah, maksudnya apa? Maksudnya agar si siswa ini mampu kerangka berpikir yang komplit sampai ke belakang untuk kemudian mengekspresikan untuk masa sekarang atau yang akan datang. Nah, yang kedua yaitu ada pendekatan sosiologis, di mana pendekatan ini mengandaikan terjadinya proses kontekstualisasi atas apa yang pernah terjadi. Nah, dengan ini materi yang diajarkan bisa menjadi aktual, bukan karena dibuat-buat tetapi sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi. Nah, pendekatan kultural, pendekatan ini menitik beratkan kepada otentisitas dan tradisi yang berkembang. Nah, dengan ini siswa dapat melihat mana tradisi yang otentik dan mana yang tidak. Nah, yang selanjutnya itu ada yang keempat, pendekatan psikologis. Nah, pada pendekatan ini berusaha memperhatikan situasi psikologis siswa secara tersendiri dan mandiri. Nah, dalam pendekatan ini menurut seseorang guru harus cerdas dan pandai melihat kecenderungan siswa sehingga guru bisa mengetahui metode mana yang cocok untuk pembelajaran. Nah, yang kelima ada pendekatan estetik, di mana pendekatan estetik pada dasarnya mengajarkan siswa untuk berlaku sopan dan santun, damai, ramah, dan mencintai keindahan. Nah, sebab segala materi kalau hanya didekati secara doktrinal, maka siswa akan cenderung bersikap kasar. Nah, sehingga dengan pendekatan ini siswa dapat mengapresiasikan segala gejala yang terjadi di masyarakat dengan melihatnya sebagai bagian dari dinamika kehidupan yang bernilai seni dan estetis. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada pendekatan berperspektif gender. Dalam pendekatan ini mencoba memberi penyadaran kepada siswa untuk tidak membedakan jenis kelamin. Dengan pendekatan ini segala bentuk konstruksi sosial yang ada di sekolah yang menyatakan bahwa perempuan berada di bawah laki-laki bisa dihilangkan. Saya di sini sebagai materi keempat akan menjelaskan mengenai keadilan dan kesetaraan. Yang pertama ada keadilan. Keadilan sendiri dalam Al-Quran diungkapkan dengan beberapa kata seperti al-haq, al-adil, al-mizan. Nah, adil ini dapat diartikan tidak memihak atau sama berat, atau sepatutnya tidak berat sebelah dan tidak sewenang-wenang. Misalnya, suatu putusan pengadilan yang tidak berat dan tidak memihak kepada salah satu pihak dianggap adil, dan perlakuan pemerintah terhadap rakyat dengan tidak sewenang dapat pula disebut adil. Nah, keadilan ini merupakan suatu hal yang abstrak. Guna mewujudkan suatu keadilan, harus mengetahui apa arti keadilan seutuhnya. Untuk itu, perlu dirumuskan definisi yang setidaknya mendekati dan dapat memberikan gambaran apa arti keadilan. Definisi mengenai adil sangat beragam, dapat ditunjukkan dan berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di bidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan. Menurut John Rawls mengemukakan konsep keadilan sebagai suatu konsep yang netral atau kultur, merupakan rules untuk mewujudkan satu masyarakat yang teratur. Maka prinsip-prinsip keadilan ini yang dilaksanakan harus bersifat fair. Prinsip keadilan tersebut harus menguntungkan setiap mereka dapat berpikir secara objektif, berpikir untuk keuntungan semua orang, untuk kebebasan. Rawls ini sangat menginginkan kesamaan di antara individu-individu yang lainnya. Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya ketidaksamaan. Untuk itu, untuk menyikapi hal ini dengan adanya strategi maksimum, di mana ketidaksamaan terutama harus menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung, tanpa mengikat pihak yang sudah beruntung, dan semua posisi dan jabatan terbuka untuk semua orang. Lalu ada 3 prinsip keadilan. Yang pertama ada kebebasan, yang mana sama atau sebesar-besarnya atau seadil-adilnya. Lalu ada perbedaan, dan yang ketiga ada persamaan yang adil atas kesempatan. Nah, pada kenyataannya ketiga prinsip ini tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama, karena dapat terjadi prinsip yang satu kebersatuan dengan prinsip yang lain. Lalu ada kesetaraan. Nah, kesetaraan ini berasal dari kata equivalen atau setara.
Nah, kesetaraan ini atau persamaan menunjukkan adanya kesamaan seperti derajat, kedudukan yang setara, tidak lebih tinggi atau lebih rendah satu sama lainnya. Nah, kesetaraan manusia ini berarti manusia sebagai makhluk sosial memiliki derajat yang sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang mana Allah itu berfirman yang artinya bahwa yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha mengetahui. Nah, kesetaraan atau persamaan tidak hanya berarti persamaan status manusia, akan tetapi kesetaraan adalah sikap mengakui adanya persamaan, seperti persamaan hak dan kewajiban yang sama sebagai sesama manusia. Nah, lalu ada contohnya seperti kesetaraan gender, yang berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan atau hak-haknya yang sama sebagai makhluk Allah atau makhluk sosial. Lalu terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan gender ini ditandai dengan ketidakadanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai kesetaraan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak-hak individu dan kelompok, yang dimana hak individu dan kelompok adalah seperangkat hak dan kebebasan yang dimiliki oleh manusia, baik secara personal maupun sebagai bagian dari komunitas atau kelompok tertentu. Nah, hak-hak ini dimiliki untuk menjamin martabat, kebebasan, dan perlindungan terhadap manusia serta menjamin keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepemimpinan kolektif. Nah, pemahaman tentang kedua jenis hak ini berakar pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi. Yang pertama itu ada hak-hak individu, yang dimana hak individu adalah hak fundamental yang melekat pada setiap manusia sejak lahir tanpa memandang status, ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Nah, hak ini juga mencerminkan kebebasan personal dan otonomi yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, adapun hak-hak individu sebagai berikut. Yang pertama itu ada hak atas kehidupan, yang dimana hak untuk hidup tanpa ancaman kekerasan atau ancaman lainnya. Yang kedua itu ada hak atas kebebasan pribadi, yang dimana kebebasan berpendapat, beragama, berpikir, dan berekspresi. Yang ketiga itu ada hak ekonomi, yang ada hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang dimana hak untuk bekerja, mendapatkan pendidikan, serta akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Yang keempat itu ada hak atas perlindungan hukum, yang dimana hak ini untuk diperlakukan adil di hadapan hukum dan mendapatkan pengadilan yang tidak memihak. Dan yang kedua itu ada hak-hak kelompok, yang dimana hak kelompok ini hak yang dimiliki oleh sekelompok individu yang memiliki karakteristik, kepentingan, dan kebutuhan tertentu yang sama. Nah, hak ini bertujuan untuk melindungi keberadaan, identitas, dan kepentingan kelompok tersebut. Nah, terutama kelompok yang rentan terhadap diskriminasi atau marginalisasi. Contoh hak-hak kelompok sebagai berikut. Yang pertama itu ada hak masyarakat adat, yang dimana hak untuk mempertahankan tanah, budaya, tradisi, dan bahasa mereka. Yang kedua itu ada hak minoritas, yang dimana hak kelompok etnis, etis, agama, atau budaya untuk melindungi dari diskriminasi dari asimilasi paksa. Dan yang keempat itu ada hak perempuan dan anak, yang dimana perlindungan dan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi gender. Yang keempat itu ada hak buruh, yang dimana hak untuk berserikat, mogok, mendapatkan upaya yang layak dan kondisi kerja yang
yang aman. Dan selanjutnya itu ada hubungan dan perbedaan antara hak individu dan kelompok, yang dimana yang pertama itu ada perbedaan, yang dimana hak individu berfokus pada kebebasan dan hak asasi manusia itu setiap orang secara personal. Yang kedua itu ada hak kelompok berfokus pada perlindungan identitas budaya dan kepentingan kelompok tertentu dalam konteks sosial. Nah, yang kedua ada hubungan, yang dimana hak kelompok tidak boleh melanggar hak individu anggotanya. Misalnya, kebijakan yang melindungi suatu kelompok budaya tidak boleh mengabaikan kebebasan individu dan kelompok tersebut. Dan Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.